Di alam kubur atau alam barzah, hanya ada dua keadaan yang bisa terjadi pada semua jenazah. Mendapatkan kenikmatan atau mendapat siksaan. Azab kubur adalah perkara yang pasti akan terjadi. Hal ini wajib diimani oleh setiap muslim, sekalipun meyakini dan mengimaninya tidaklah mudah karena bersifat goib. Tak bisa dirasakan oleh indera kita, tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Allah menjelaskan dalam firman-Nya tentang azab kubur yang dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan juga pada hari terjadinya kiamat. Diserukan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 45 hingga 46. Ayat ini dengan sangat jelas mengabarkan pada kita akan proses tahapan hidup setelah kematian, yaitu siksa alam kubur dan neraka di akhirat. Bahwa azab kubur itu benar-benar ada dan nyata. Karena memberitahukan kita akan nasib dan siksaan yang diterima Fir'aun dan kaumnya setiap sore dan petang di alam kubur, sebelum nantinya mereka juga akan disiksa kembali dengan sebenar-benarnya setelah dibangkitkan dari kubur. Inilah fase alam barzah atau alam kubur. Kita bisa bayangkan saat kita mati dan memasuki fase penantian panjang. Sementara masa penantian ini harus dijalani dengan siksaan, demikianlah perumpamaan alam kubur dengan siksanya. Tentu sangat mengerikan. Itu sebabnya penting bagi kita mengetahui apa saja penyebab sehingga seseorang tertimpa siksa kubur. Pertama, kekafiran dan kesyirikan akan membuat seseorang diazab di kubur. Sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya yang telah kafir kepada Allah. Allah berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Sehingga disuruhkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 45 hingga 46. Munafik menjadi penyebab seseorang diazab Allah dalam kubur. Sebagaimana firman Allah SWT, di antara orang-orang Arab Baduy yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, wahai Nabi, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 101. Ulama tafsir bersepakat bahwa yang dimaksud dengan siksa 2 kali dalam ayat ini, salah satunya adalah azab kubur. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan, maksud kalimat kami akan mengazab orang-orang munafik 2 kali adalah azab di dunia dan di dalam kubur. Kedua, orang yang tidak menjaga kesucian dan senang mengadu domba akan mendapat siksa kubur. Inilah yang disebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat melewati 2 kubur. Sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau belah menjadi 2 bagian, dan beliau tancapkan 1 bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Muttafaqun alaih. Ketiga, perbuatan ghibah atau senang menggunjing juga menjadi penyebab siksa kubur. Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tatkala Robku memi'rajkanku menaikkan ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga, dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging, suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa 3 amalan ini bisa menjadi penyebab siksa kubur? Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, rahasia dikhususkannya azab kubur karena air kencing
adu domba, dan gibah atau menggunjing adalah bahwa alam kubur merupakan tahap awal alam akhirat. Di dalamnya terdapat beberapa contoh yang akan terjadi kelak pada hari kiamat, seperti siksaan ataupun balasan yang baik. Ada dua macam perbuatan maksiat yang mengakibatkan siksa. Pertama, terkait dengan hak Allah. Yang pertama kali akan diselesaikan pada hari kiamat adalah sholat. Sedangkan yang terkait dengan hak-hak hamba adalah darah atau pembunuhan. Adapun di alam barzah yang akan diputuskan adalah pintu-pintu dari kedua hak ini dan perantaranya. Maka syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan pintu tumpahnya darah adalah adu domba dan menjatuhkan kehormatan orang lain atau gibah. Keduanya adalah jenis perkara menyakitkan yang terhitung paling ringan. Inilah sebabnya bentuk azab diawali di alam barzah dengan evaluasi serta siksaan karena keduanya. Selain itu, masih ada penyebab lain azab kubur adalah orang yang enggan membayar hutang. Nabi SAW pernah tidak mensolatkan jenazah seorang yang masih menanggung hutang, sampai akhirnya kemudian Abu Qatadah melunasi hutang orang tersebut. Lalu keesokan harinya, ia menemui Nabi SAW untuk mengabarkan hal itu. Lalu Nabi bersabda, "Sekarang kamu telah menyebabkan kulitnya menjadi adem." Ucapan Nabi ini menunjukkan bahwa sebelum hutangnya dilunasi, kulit orang meninggal tidak merasakan kenyamanan di alam kuburnya. Lalu seperti apa bentuk siksaan kubur itu? Bagi orang kafir, diperlihatkan neraka jahanam dan wujud neraka yang begitu menyakitkan, sehingga mereka menjadi bertambah takut untuk bangkit dari kuburnya, karena siksa yang sudah menunggu mereka nanti. Allah berfirman, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 46. Nabi SAW juga menjelaskan hal ini dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Bentuk siksa lain dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Siksa ini diperuntukkan bagi orang kafir dan munafik. Rasul SAW bersabda, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, "Apa jawabanmu tentang orang ini, yaitu sosok Rasulullah?" Dia mengatakan, "Aku tidak tahu." Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, "Engkau tidak tahu, engkau tidak membaca." Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ada bentuk siksaan yang sangat mengerikan di alam kubur, seperti yang disaksikan sendiri oleh Rasul SAW saat melakukan Mi'raj. "Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat." Jibril dan Mikail menjawab, "Ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang engkau lihat orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba." Hadis riwayat Bukhari. Lebih jauh, Rasul SAW menuturkan pemandangan yang beliau lihat, yaitu ular-ular yang besar dan ganas. Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Hadis riwayat Al-Hakim.
Itulah mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari azab kubur dan memerintahkan umatnya untuk berlindung darinya. Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang azab kubur, maka beliau menjawab, "Ya, azab kubur itu benar adanya." Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Setelah kejadian tersebut, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat kecuali berlindung dari azab kubur." Hadis riwayat Al-Bukhari. Doa ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dalam sabdanya, "Apabila salah seorang kalian bertasyahud, hendaklah dia meminta perlindungan dari tempat perkara. Hendaknya dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Muttafaqun alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini kepada mereka para sahabat sebagaimana beliau mengajarkan sebuah surat dari Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Wallahu a'lam.